Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan di Kota Madiun. Goes pengecekan sejumlah pembangunan di Kota Pendekar. Berbagai pihak dukung pembangunan di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik seputar Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ayu Amijaya. Inilah Madiun This Week selengkapnya. Meski masih awal tahun, pemerintah Kota Madiun langsung tancap gas menggelar musyawarah rencana pembangunan tahun 2025. Selain itu, untuk mengantisipasi luapan air akibat sumbatan aliran sungai, Dinas PUPR bersama BPBD Kota Madiun melakukan pembersihan dan pengerukan sungai di Jalan Anggrek, Kota Madiun. Tak butuh waktu lama bagi pemerintah Kota Madiun untuk memulai perencanaan pembangunan daerah. Meski masih dalam suasana awal tahun, Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2024 untuk tahun anggaran 2025 mulai dilakukan. Hal ini seperti dalam giat yang dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, di 3 kelurahan pada Selasa 9 Januari 2023. Adapun 3 lokasi yang didatangi oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut adalah Kelurahan Kartoharjo, Klegen, dan Kanigoro. Meski begitu, Pemkot Madiun tetap menampung usulan masyarakat. Bahkan sebagian usulan yang sifatnya mendesak akan didahulukan, serta tidak menunggu sampai tahun depan. Lebih lanjut, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk terus mengawal upaya pembangunan yang dilakukan Pemkot Madiun. Tak hanya itu, masyarakat dihimbau turut andil dalam pembangunan. Salah satunya menyukseskan proyek pavingisasi dan pemasangan PJU yang anggarannya diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat atau Pokmas. Masyarakat itu hari ini sarana prasarana itu memang setelah dibandingkan dengan yang lain kita sudah terbaik. Dia bisa bandingkan. Nah, layanan-layanan yang sifatnya itu kurang dan sebagainya, ya kita kuatkan di RT RW-nya. Kelurahan itu kita perkuat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Terbuka akan usulan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2024 untuk tahun anggaran 2025 di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Sukasari Lapak Kembul Sari dan Kelurahan Tawang Rejo Lapak Haracitra, Rabu 10 Januari malam. Dalam sehari, setidaknya ada 5 agenda musrenbang yang dihadiri oleh orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut. Maklum, di awal tahun langsung tancap gas melanjutkan pembangunan untuk tahun mendatang. Musrenbang tidak hanya dijadikan sebagai sarana menyampaikan usulan dan evaluasi pengerjaan proyek pada tahun sebelumnya, namun juga dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi terkini terkait arah pembangunan ke depan. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan tahun mendatang pembangunan akan terus dilanjutkan, seperti halnya pavingisasi, penerangan jalan umum, dan pembangunan lainnya. Kepada masyarakat, Wali Kota berpesan agar saling menjaga kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan sosial agar kota tetap kondusif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2024 untuk tahun anggaran 2025. Kali ini Musrenbang digelar di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbangu di Lapak Pilangsari, serta Kelurahan Rejomulyo di Lapak Bahremul, Rabu 10 Januari 2024. Dalam satu hari, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menjaring aspirasi langsung dari perwakilan masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Tak banyak masukan yang diajukan warga saat sesi tanya jawab, karena hampir seluruh pembangunan yang diajukan sudah dilaksanakan.
Meskipun tak banyak usulan dan dari warga tetap ditampung. Bahkan sebagian usulan yang sifatnya mendesak akan didahulukan, tak perlu menunggu sampai tahun depan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengimbau kepada masyarakat agar terus mengawal upaya pembangunan yang dilakukan Pemkot Madiun, serta turut andil dalam pembangunan. Salah satunya menyukseskan proyek pavingisasi dan pemasangan PJU yang anggarannya diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dua buah kasur kapuk sekitar ukuran 100 x 200 cm tampak mengapung di Sungai Jalan Anggrek, Kota Madiun. Dua kasur yang masing-masing terbelah menjadi dua itu pun menyumbat sungai menyebabkan air tak bisa mengalir dengan lancar. Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun langsung terjun ke lapangan untuk mengangkat sampah yang menyumbat aliran sungai tersebut. Torik Megah, Kepala DPUPR Kota Madiun mengatakan, selain dua kasur kapuk, aliran sungai juga tersumbat tanaman air yang menumpuk. Selain itu juga terdapat batang pohon, sampah rumah tangga, hingga popok bayi. Petugas juga melakukan pengerukan sedimen di dalam sungai. Torik menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, serta melaporkan kepada DPUPR jika ada aliran air yang tersumbat. Lebih lanjut, Torik juga mengatakan bahwa petugas terus berupaya melaksanakan identifikasi, baik secara visual maupun menggunakan drone, mulai dari hulu ke hilir. Jadi ini merupakan tindak lanjut kami, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibantu teman-teman dari BPBD juga. Mulai pagi ini menindaklanjuti hujan yang sangat deras kemarin. Mulai pagi tadi kita inspeksi di sejumlah titik, saluran, sungai-sungai juga kita identifikasi. Salah satunya yang di Jalan Anggrek ini ada penyumbatan dari sampah-sampah dari warga. Himbauan kami pada warga agar membuang sampah itu pada tempatnya. Di sini kita temukan beberapa 2-3 kasur, ada guling, ada tempat sampah-sampah yang menyangkut di sini. Jadi kami mohon warga juga secara aktif, selain tidak membuang sampah yang bukan pada tempatnya, juga menginfokan kepada pemerintah kota jika ada penyumbatan saluran dan sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Kepala OPD melakukan gowes sembari mengecek sejumlah pembangunan di Kota Madiun. Sementara itu, Wali Kota turut menyambut kedatangan Pangdam 5 Brawijaya yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menggelar gowes pagi bersama dengan kepala dan perwakilan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Hal itu seperti yang terlihat pada Jumat 12 Januari 2024. Tak sekedar gowes, kesempatan tersebut juga digunakan Wali Kota untuk melakukan pengecekan pembangunan di sejumlah lokasi. Di antaranya seperti cek aspal, cek rumah tidak layak huni atau RTLH, cek PJU, hingga cek saluran. Gowes difokuskan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kartoharjo, Klegen, dan Kanigoro. Kemudian finish di Ngrowobening dan dilanjutkan dengan agenda pembinaan kepada Kepala OPD. Dalam arahannya, Wali Kota meminta kepada Kepala OPD dan jajaran untuk optimal dalam bekerja. Juga menekankan dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Wali Kota menambahkan koordinasi antar OPD dan masyarakat sudah terjalin baik. Maka yang baik ini harus ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rafael Granada Baai berkunjung ke Kota Madiun, Jumat 12 Januari 2024. Tepatnya berkunjung ke Korem 081 di Rot Sahajaya. Ini merupakan kunjungan kali pertama sejak Maijen TNI Rafael Granada Baai menjabat Pangdam 5 Brawijaya pada November 2023 lalu. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi pun turut menyambut kedatangan Pangdam 5 Brawijaya tersebut di Korem 081 DSJ. Dalam kunjungan itu, Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Baai menyampaikan beberapa arahan,
mulai dari ucapan selamat tahun baru kepada jajaran Korem 081 hingga stakeholder terkait, sampai arahan kepada prajurit untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun. Pelanggaran apapun termasuk dalam pemilu 2024 yang tahapannya mulai berjalan saat ini. Tak hanya tatap muka, Pangdam 5 Brawijaya juga mengecek kondisi prajurit serta pangkalan di jajaran Korem 081 DSJ. Pangdam juga berdiskusi terkait kesulitan yang mungkin dialami para prajurit. Selain itu, Pangdam 5 Brawijaya juga ingin mempererat jalinan sinergitas agar lebih solid ke depannya. Hal itu penting dalam upaya menjaga keamanan wilayah. Pangdam juga menyampaikan sejumlah arahan langsung kepada prajurit untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun. Selain itu juga selalu siap membantu masyarakat di wilayah masing-masing, serta senantiasa menjalin hubungan yang solid dalam bekerja bersama pemerintah daerah. Saya akan menekankan berkaitan dengan hindari segala pelanggaran sekecil apapun. Kemudian bangun hubungan dan kedekatan serta bantu masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Selanjutnya jalin hubungan soliditas bekerja bersama dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian di wilayah. Kemudian tentunya penekanan kepada prajurit-prajurit kita tentang ini situasi yang akan kita hadapi, situasi pemilu, agar sebagai prajurit TNI harus netral dan sama-sama menjaga keamanan, pertahanan wilayah, sehingga masyarakat diajak bersama-sama untuk mengamankan wilayah masing-masing, sehingga pesta demokrasi itu berjalan damai sampai selesai. Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengaku tersanjung dengan kedatangan Pangdam 5 Brawijaya tersebut beserta dengan rombongan di Kota Pendekar. Hadirnya Pangdam tentu akan membawa dampak besar khususnya dalam tubuh TNI. Berbagai arahan pimpinan secara langsung tentu akan menambah semangat tersendiri bagi prajurit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan di Kota Madiun turut didukung oleh berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan hingga penyedia jasa penginapan, dengan memberikan bantuan melalui Corporate Social Responsibility untuk Kota Pendekar. Sementara itu, nuansa religi terus dihadirkan di Kota Madiun. Terbaru, pengajian Gus Ikdam mampu membius para jamaah yang hadir di acara tersebut. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meresmikan greenhouse dan drip irrigation system yang dimiliki Pondok Pesantren Al-Mardliyah Madiun berkat bantuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Selasa 9 Januari 2023. Peresmian dilakukan di lokasi greenhouse yang berada di Desa Keranggan dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Kediri, Muhammad Khoirul Rodik. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengucapkan terima kasih dan berharap bantuan yang diberikan bisa bermanfaat sekaligus bisa membuat pondok pesantren mandiri. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memberikan secara simbolis bibit cabai kepada pondok untuk bisa ditanam dalam greenhouse. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. 2, 3. Semangat, dandan. 1. Fev Hotel sebagai salah satu penyedia jasa penginapan telah berdiri selama 6 tahun di Kota Pendekar. Rabu 10 Januari 2024, hotel yang terletak di Jalan Maijen Sungkono tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun hadir memenuhi undangan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi partisipasi Fev Hotel untuk meramaikan Kota Madiun selama ini. Dalam kesempatan itu, Fev Hotel juga menyerahkan bantuan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR kepada Pemkot Madiun berupa 960 box susu balita. Diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota juga berharap sinergi antara Pemkot Madiun dan Fev Hotel bisa terus terjaga, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana religius terus dibangun di Kota Madiun, bukan hanya dari pemerintah Kota Madiun, namun juga dari masyarakat. Seperti yang dilakukan Ribut Widodo, warga Kota Madiun yang menggelar acara tasyakuran dan doa bersama bertema pengajian. Tak tanggung-tanggung pengajian yang berlangsung di lapangan Rejomulyo, Selasa 9 Januari malam tersebut
menghadirkan ulama kondang Muhammad Ikdam Khalid alias Gus Ikdam. Pengajian tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Gus Ikdam yang sudah berkenan hadir di Kota Madiun. Gus Ikdam memang ulama yang sibuk. Karenanya kehadiran di Kota Madiun merupakan suatu keberkahan tersendiri. Karenanya Wali Kota juga berharap apa yang disampaikan ulama dari Blitar tersebut bisa diserap jamaah dan menambah keimanan serta ketakwaan bagi masyarakat. Pengajian tersebut pun berhasil membius ribuan Sabilu Taubah atau ST-Nyel, sebutan jamaah pengajian Gus Ikdam. Para ST-Nyel tumplek-blek, bahkan dari sejak sebelum acara dimulai. Sebelumnya Gus Ikdam sudah pernah bertemu dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota. Dalam silaturahmi tersebut, Wali Kota Dr. Maidi juga memesan Gus Ikdam untuk mengisi tausiah di Kota Pendekar. Wali Kota menyebut kehadiran ulama memang penting dan perlu. Salah satunya untuk menambah wawasan keagamaan masyarakat. Selain itu juga untuk menambah nuansa religius di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Sebanyak 161.131 surat suara untuk DPRD Kota Madiun telah tiba di KPU setempat. Tak menunggu waktu lama, KPU pun segera melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hal ini seperti tampak pada kegiatan petugas di kantor KPU Kota Madiun, Senin 8 Januari 2023. Setiap petugas mendapatkan satu kardus berisi 500 surat suara untuk disortir dan dilipat. Proses penyortiran dan pelipatan melibatkan 50 orang petugas yang berasal dari masyarakat umum. Kertas yang kondisinya baik dan kurang baik akan dipisah, kemudian dilaporkan kepada panitia di KPU. Wisnu Wardana, Ketua KPU Kota Madiun mengatakan, surat suara yang telah selesai disortir dan dilipat akan segera didistribusikan ke 4 dapil yang terdiri atas 584 tempat pemungutan suara atau TPS. Sementara itu, petugas penyortiran dan pelipatan surat suara sudah mulai bekerja sejak Minggu 7 Januari. Kegiatan itu pun ditarget selesai dalam waktu 3 hari. Sudah lengkap untuk 4 dapil, kita terima sejumlah 161 surat suara. Ini akan peruntukannya untuk kita distribusikan nanti di 584 TPS, ya, ada 4 dapil. Kemudian langsung kita lakukan sortir dan lipat surat suara. Ini kita melibatkan juga dari masyarakat sejumlah 50 orang, ya, supaya nanti bisa kita mendapatkan surat suara disortir, mana yang baik, ya, mana yang tidak layak, ya. Kemudian sudah dilakukan pelipatan, sembari nanti kita juga menunggu surat suara pemilihan yang lainnya. Zahra Aisyah, seorang petugas penyortiran mengatakan, selama 2 hari melakukan penyortiran, Zahra mengaku telah mendapati surat suara yang rusak, kebanyakan karena tinta yang meluber hingga mengenai nama calon. Karenanya surat suara yang rusak itu lantas disendirikan. Menurut Zahra, para petugas mendapatkan upah Rp275 per surat suara untuk DPR dan DPRD. Sedangkan untuk surat suara Pilpres Rp200 per lembarnya. Untuk DPR, DPRD gitu, selembarnya 275 perak. Terus kalau buat capres itu 200. Oh, beda ya? Iya, beda. Karena mungkin dari DPR, DPRD-nya kan lebih banyak ya, jadi lipatannya lebih keras gitu. Gitu ya. Jadi kalau di total gitu, kira-kira dapatnya berapa? Aduh, belum total sih Kak, cuman sementara baru sehari itu 100 lebih. Tapi lebih Mbak Zahra itu lebih ke honornya atau lebih ke pengalamannya sih? Dua-duanya sih Kak, jujur. Soalnya kan seru aja gitu, bisa kumpul orang-orang banyak gitu. Terus juga bisa lihat ini kan saya pertama kali ya megang kertas ini karena sebelumnya belum pernah ikut pemilu. Jadi kayak
seru aja gitu Kak ketemu. Mbak, kalau petugas pelipatan itu ketika masuk di ruangan tuh harus steril gitu nggak sih? Lebih ke cross check badan sih Kak, jadi kayak dicek gitu semuanya, nggak boleh bawa apa-apa gitu, jadi biar nggak ada barang-barang juga. Terus ini juga jilbab nggak boleh pakai peniti, jarum gitu, soalnya biar tidak ada yang merusak kertas. Minum, makan juga nggak boleh. Alat komunikasi Nggak boleh juga. jadi bener-bener Ya bener-bener kosong gitu. Sama mungkin bawa alat buat ngeliput aja. itu dari KPU? Enggak, dari sendiri. Oh, sendiri. Yang penting nggak lincip, nggak berbahaya buat kertas. Siap. Oke, terima kasih ya Mbak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kabar ditemukannya jasad Maulida Angelika Soliha, balita 3 tahun warga Kelurahan Josenan, sampai di telinga Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut pun langsung menyambangi rumah duka di Jalan Pasopati Ngebrak Josenan, Kota Madiun untuk bertakziah pada hari Senin 8 Januari malam. Wali Kota pun turut menyolatkan hingga mengantarkan adik Maulida ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Seperti diberitakan, Maulida dikabarkan hilang sejak Sabtu 6 Januari siang lalu. Putri dari Wisnu Adam Pambudi, 26 tahun itu, terakhir dilihat bermain kucing di teras rumah bersama kakeknya. Pencarian pun terus dilakukan. Dugaan Maulida hanyut pun mengemuka lantaran tempat tinggal mereka memang tak jauh dari sungai. Pencarian di sekitar sungai juga dilakukan hingga melibatkan pihak kepolisian dan juga relawan. Maulida akhirnya ditemukan di wilayah Bojonegoro dalam keadaan meninggal dunia pada Senin 8 Januari siang. Jasad Maulida pertama kali ditemukan oleh pemancing, kemudian dilaporkan kepada pihak terkait. Jasad dibawa ke Rumah Sakit Padangan Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan. Wali Kota menyebut kejadian kali ini harus menjadi pelajaran bersama, khususnya warga yang bertempat tinggal di dekat sungai. Diharapkan kepada orang tua yang memiliki anak kecil, khususnya yang di dekat sungai, harus lebih waspada. Yang punya putra kecil di sekitar sungai, ini jangan lepas ya. Artinya ya harus diperhatikan dan jangan sampai dibiarkan. Nah, setelah adanya kondisi-kondisi ini merupakan suatu pengalaman yang mahal. Jadi pengalaman yang mahal ini menjadi acuan kita bersama. Maka kita doakan saja keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan khususnya yang hari ini almarhum yang telah meninggalkan kita, ya kita doakan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Dan saya titip pada semua masyarakat di Madiun yang di tepi sungai lebih waspada terhadap keluarga yang masih punya anak. Itu saya kira. Kapolsek Taman Kompol Agus Supriyanto menyebut jasad yang ditemukan tersebut dipastikan Maulida. Pihak keluarga juga sudah diberangkatkan ke Rumah Sakit Padangan untuk melihat secara langsung kondisi jasad. Selain itu, jasad tersebut juga mengenakan baju bergambar Doraemon tanpa celana, seperti yang terakhir kali dikenakan Maulida. Dicek persis apa yang pakai pakaian Doraemon, akhirnya keluarganya kita dekatkan. 3 hari sudah meninggal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Awal tahun merupakan momen yang membahagiakan bagi warga SMP Negeri 7 Kota Madiun. Lembaga pendidikan yang berada di Jalan Merak itu merayakan hari ulang tahun sekolah. Seperti kegiatan yang mereka laksanakan pada Rabu 10 Januari, SMPN 7 merayakan hari jadinya ke-41 tahun. Beragam kegiatan menarik digelar untuk merayakan ulang tahun sekolah. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, juga turut memeriahkan perayaan ulang tahun SMPN 7 dengan memberangkatkan peserta jalan santai dan penyerahan penghargaan yang diterima oleh warga sekolah tersebut. Dalam kegiatan ini, Wali Kota juga mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh SMPN 7. Salah satunya adalah Kejurkot Sepak Takraw yang dimenangkan SMPN 7 beberapa waktu lalu. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Semangat persatuan, pembelajaran dan rasa nasionalisme.
Pembangunan fisik di Kota Madiun cukup bagus sepanjang tahun 2023 lalu. Semua proyek fisik tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga dengan kualitas yang baik. Tak heran Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan apresiasi kepada pihak ketiga sebagai pelaksana jasa konstruksi di Kota Madiun. Selain apresiasi, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan bahwa pekerjaan yang baik dibuktikan dengan semakin minimnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Artinya semua pekerjaan telah dijalankan dengan wajar, tidak ada rekanan yang memainkan volume atau bahan pembangunan. Tak heran BPK juga tidak menemukan kelebihan bayar dan yang lainnya. Baiknya pekerjaan fisik di Kota Madiun memang tak terlepas dari peran Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang getol turun langsung ke lapangan. Setiap proyek dicek langsung oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut. Wali Kota ingin memastikan pekerjaan benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Untuk tahun ini terdapat 155 pekerjaan konstruksi di Kota Madiun. Ratusan pekerjaan tersebut terdiri dari 67 tender dan 88 penunjukan langsung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Malam Senin main gitar akustik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Ayo Mijaya bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.